Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami memiliki hidup yang benar-benar memancarkan kehidupan Bapa. Tolong kami semua Tuhan. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan. Hamba-Mu lemah, terbatas dan berdosa. Tapi kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu, sehingga firman Tuhan tetap bisa disampaikan dengan benar, dengan jelas, dengan penuh kuasa di tengah-tengah kami. Tolong umat-Mu semua ya Tuhan, supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau dimuliakan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar diberitakan sejelas-jelasnya di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tema kita adalah sesuatu yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu garam dunia dan terang dunia. Kita sering mendengar atau mungkin kita berkali-kali mengucapkan bahwa orang Kristen adalah garam dunia, terang dunia. Tapi sesuatu yang akrab di telinga kita belum tentu kita memahaminya. Belum tentu kita mau menyelidikinya secara lebih mendalam. Dan itu memang kelemahan kita. Kalau sesuatu sudah sedemikian akrab, kita tidak ada kebutuhan untuk menyelidikinya lagi. Padahal sebetulnya menjadi garam dunia mungkin tidak terlalu jelas untuk kita. Menjadi terang dunia mungkin juga tidak terlalu jelas bagi kita. Tidak usah garam dunia. Misalnya kita bicara tentang Gudang Garam misalnya, perusahaan nasional yang terkenal. Ini menghasilkan produk yaitu Gudang Garam menghasilkan produk yaitu rokok. Pernah nggak saudara bertanya-tanya mengapa namanya Gudang Garam, produknya rokok? Nggak pernah tanya ya? Padahal kita sudah sedemikian mengenal perusahaan yang sangat besar ini, saudara. Nah, sebetulnya itu bermula dari pemiliknya. Dulu pada waktu dia keluar dari perusahaan yang lama, itu namanya Cap 93 gitu loh, saudara. Nanti menurut cerita, dia itu mendapatkan mimpi, yaitu ada gudang garam di seberang jalan dari perusahaannya yang lama. Wah, mimpi itu begitu kelihatan sekali, begitu visual, sampai pada akhirnya dia menamakan perusahaannya yang baru itu dengan nama Gudang Garam. Tidak ada hubungannya memang dengan rokoknya. Tapi paling tidak kita perlu mengenal kisahnya gitu, saudara. Maksud saya menceritakan ini adalah kita seringkali akrab dengan sebuah istilah, tetapi kita tidak mau tahu apa istilah di balik itu. Misalnya ada perusahaan rokok yang terkenal yang lain yang bernama PT Jarum. Tapi saya yakin saudara lebih mengenal bulu tangkisnya daripada produknya. Karena menghasilkan begitu banyak pebulu tangkis yang terkenal. Dan pada saat saudara tahu bahwa PT Jarum menghasilkan rokok, saudara pernah bertanya enggak mengapa namanya Jarum? Harusnya kalau dia jarum, ya dia mungkin menghasilkannya jarum atau benang atau kain yang ada kaitannya. Mengapa ini menghasilkan rokok? Nah, saudara, ada begitu banyak ungkapan yang kita sudah akrab tapi kita tidak mau tahu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar tentang dua ungkapan, menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam dunia, terang dunia. Apa artinya dua ungkapan ini? Dan langsung saja kita membuka Matius pasal 5. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai yang ke-16. Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-13 yang berkaitan dengan garam dibaca oleh mereka yang pintar memasak. Dan ayat 14 sampai 16 berkaitan dengan terang dibaca oleh mereka yang takut gelap. Mari kita membaca ayat yang ke-13 dulu. Yang pintar masak silahkan. Makanya restoran itu laris di mana-mana, saudara. Karena banyak orang tidak pintar memasak ya, saudara. Ayat yang ke-13 ada yang merasa diri pintar masak, silahkan dibaca. Nggak ada kan, benar kan?
Mengapa bisnis restoran itu maju luar biasa? Nah, saya bacakan yang ganjil saudara semua ayat yang genap. Matius 5 ayat 13 sampai 16, begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nanti saya akan menerangkan satu demi satu apa artinya garam dunia, apa artinya terang dunia. Tapi sebelum saya menerangkan satu persatu secara lebih detail, saya ingin memberitahu 3 poin pendahuluan dulu, supaya kita benar-benar mengerti. Sebelum kita melihat pohon, kita perlu melihat hutannya dulu seperti apa. Nah, ada 3 poin pendahuluan yang saya ingin kita pahami. Yang pertama berkaitan dengan konteksnya. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kita ini garam dunia dan terang dunia, Tuhan Yesus mengucapkannya tepat setelah dia membicarakan tentang penganiayaan. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 itu bicara tentang penganiayaan. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya, dicela, difitnahkan segala yang jahat. Lalu ada perintah, kita ini harus menggarami dunia, harus menerangi dunia. Dengan kata lain, kita ini harus memainkan peranan sebagai garam, sebagai terang, bahkan di tengah-tengah penganiayaan. Dan ini tidak mudah untuk kita. Kita yang hidup di tengah kenyamanan saja, kita seringkali gagal untuk menggarami dunia, untuk menerangi dunia. Bagaimana kalau kita berada di tengah-tengah penganiayaan, dan itu akan membayar harganya lebih mahal daripada situasi yang biasa. Bukan cuma bagian ini muncul setelah penganiayaan, tetapi juga menariknya bagian ini secara konteks kalau saudara membaca muncul tepat sebelum Tuhan Yesus membandingkan kesalehan kita dengan kesalehan orang-orang Farisi. Di ayat yang ke-17 sampai 20 Tuhan Yesus bicara tentang kesalehan orang Farisi. Dan ayat 20 dikatakan demikian. Ayat 20 saya bacakan untuk saudara. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu atau kebenaranmu, kesalehanmu maksudnya, tidak lebih benar daripada kesalehan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Konteks kita bukan cuma penganiayaan, tetapi kita akan selalu dibandingkan dengan ajaran lain. Kita akan selalu dibandingkan dengan kesalehan yang lain. Dan ini merupakan tantangan yang tidak mudah bagi orang-orang Kristen. Kalau kita bicara tentang agama, maka orang memikirkan, mengharapkan ada kesalehan di sana. Beberapa waktu yang lalu dalam perjalanan di pesawat saya bincang-bincang dengan seorang bule dari Australia. Pada waktu saya bincang-bincang dengan dia, saya tanya, "Are you a Christian? Do you consider yourself as a Christian?" Dan dia menjawab, "No, unfortunately." Dia bilang, "I am not a religious person." Dan dia menjelaskan alasannya, saudara. Salah satu alasan yang dia katakan mengapa dia bukan orang yang religius, dia mengatakan begini: sebab orang-orang yang mengaku religius melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan. Masa ada orang yang mengaku religius tapi mengebom orang lain yang tidak bersalah? Masa ada orang yang mengaku religius, hidupnya ternyata membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah? Masa akan ada orang yang mengaku dirinya religius tapi munafik, di gereja begitu rajin tetapi di pekerjaan begitu menipu, begitu menyebalkan untuk orang lain? Saudara, orang-orang yang agnostik, orang-orang yang skeptis terhadap agama, seringkali salah satu faktornya adalah karena mereka melihat ada orang-orang yang mengaku religius tetapi hidupnya tidak seperti yang diyakini. Dan itu problem terbesar di dalam kekristenan. Belum lagi kalau kita bicara tentang kekristenan dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Saya seringkali bincang-bincang, saya seringkali memberitakan Injil, dan saya berkali-kali menemukan ada orang mengatakan begini:
Ya sebetulnya orang Kristen itu mengajarkan kebaikan sih. Tetapi juga loh, dua agama lain juga mengajarkan kebaikan yang luar biasa, yaitu Buddha dan Konfusius. Selalu kita dibandingkannya dengan Buddha dan Konfusius. Dan celakanya saudara, saya harus akui beberapa orang Kristen hidupnya kalah jauh dengan orang Buddha, kalah jauh dengan orang-orang Konfusius. Ini merupakan tamparan yang berat untuk kita. Karena sebetulnya dimanapun kita berada saudara, kita akan disorot dan dibandingkan dengan orang lain. Jangan sampai pengikut Konfusius lebih baik daripada pengikut Yesus Kristus. Jangan sampai pengikut agama lain lebih baik daripada kita. Memang semua orang melakukan kebaikan, tapi konsep kebaikan kita berbeda. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Kita sudah menerima semua yang baik dari Allah, makanya kita meresponinya dengan berbuat baik. Saudara, konsep yang indah ini seharusnya menghasilkan perbuatan baik yang luar biasa. Kenyataannya kita kalah di sana seringkali. Hal kedua yang saya ingin diskusikan selain konteks bahwa kita harus menjadi terang, menjadi garam itu di tengah penganiayaan dan selalu dibandingkan dengan agama lain. Yang kedua adalah bicara tentang relevansi. Bicara tentang relevansi. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memakai gambaran metafora garam dan terang, maka kita mendapat satu hal yang penting. Semua orang pasti butuh garam, semua orang pasti butuh terang. Bahkan di dalam kitab Yahudi kuno itu dikatakan demikian, man cannot live without salt. Orang itu tidak bisa hidup tanpa garam. Jangan bayangkan kita hidup di negara Indonesia yang kaya dengan rempah-rempah, saudara. Sehingga kalau nggak ada ini bisa disubstitusi yang lain. Kita ini kan rempahnya begitu banyak ini, saudara. Jadi kita bisa substitusi semau kita. Tetapi di negara-negara tertentu, negara kuno dulu yang tidak terlalu bisa bergerak secara internasional, mendapatkan rempah-rempah itu tidak mudah. Sehingga pada saat orang bicara tentang memasak, bumbu utama mereka adalah garam. Tapi kalau orang Indonesia kan memang kreatif sekali kan. Kalau nggak ada garam ya pakai keringat ya. Nah, kalau nggak ada jeruk yang asin itu ya pakai begini kan juga bisa ya kan. Pokoknya ada rasa kecutnya, rasa asinnya. Nanti kalau nggak ada lombok ya kita pakai balsem gitu kan. Nah, kita semua itu harus memahami ini konteksnya dunia kuno. Jangan kita membayangkan dunia sekarang. Makanya saya percaya bahwa orang kuno dulu tidak bisa hidup tanpa garam. Saya pernah berjumpa dengan orang yang mengalami masalah di lidah dan mulutnya. Dia tidak bisa merasa. Saudara pernah bayangkan gak sih, saudara makan itu tidak ada rasanya? Pernah bayangkan gak? Ada positifnya memang, ada positifnya. Jadi saudara makan aja yang murah-murah gak apa-apa. Karena sama aja, enak gak ada rasanya kan. Jadi buat apa beli yang mahalnya kan. Makan yang paling murah gak masalah begitu. Tapi juga ada negatifnya loh saudara. Orang gak bisa merasa itu loh saudara. Waduh, ini beratnya luar biasa. Kita makan tapi gak terasa apa-apa. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini yang paling menyusahkan orang. Orang yang tidak punya garam di zaman kuno dulu berarti dia akan menikmati semuanya hanya tawar. Makanya tidak heran beberapa kitab kuno Yahudi mengatakan orang tidak dapat hidup tanpa garam. Tetapi juga hal yang sama terjadi untuk terang, yaitu orang tidak dapat hidup tanpa terang. Malam hari begitu gelap, orang pasti butuh terang. Saya pernah membaca artikel tentang restoran yang gelap gulita dan makannya itu di dalam kegelapan. Ada yang pernah nyoba nggak? Nggak pernah ya. Di beberapa kota sudah ada restoran itu restoran gelap. Jadi saya sudah pernah menonton juga cuplikan videonya. Jadi kalau saudara masuk tempatnya itu benar-benar gelap begitu. Dan pada waktu saudara makan, saudara tuh harus pegang-pegang ini makan apa gitu. Melihat sensasinya kayak apa semacam itu. Bayarnya mahal juga loh. Untuk merasakan sensasi itu harganya mahal.
Saya bingung mengapa orang daripada membayar mahal, dia tidak menutupi matanya aja pakai kainnya, kemudian dia mulai makan. Tapi saya yakin mungkin sensasinya memang berbeda. Ada restoran gelap itu yang modelnya kayak goa gitu. Jadi kalau masuk itu benar-benar harus pegangan dinding goanya, kemudian didudukkan. Setelah duduk makanannya datang dan kita pegang makanannya sambil meraba-raba, terus baru masukkan ke mulut. Saya yakin nggak bisa itu pesen yang hot plate begitu kan. Ngeraba-ngeraba, wah ada tambahan daging barbeque gitu, karena panas sekali kan. Nah, saudara, ada orang yang suka mencoba itu, tapi banyak pada akhirnya tidak berkembang. Kenapa? Karena orang itu cuma melihat, ya sensasinya kalau gelap bagaimana sih? Asik juga sih gelap. Tapi kalau ditanya, mau seminggu hidup di dalam gelap? Nggak ada orang yang mau. Jadi ketika Tuhan Yesus menggambarkan kita seperti garam sebagai terang, maksudnya itu bicara tentang relevansi. Dimanapun kita berada, kita dibutuhkan oleh orang. Kapanpun kita berada, kita dibutuhkan oleh orang. Jadi walaupun konteksnya terutama itu penganiayaan dan perbandingan dengan ajaran yang lain, tetapi tetap garam dan terang dunia itu bicara tentang relevansi yang universal. Dimanapun kita, kapanpun kita berada, kita adalah garam, kita adalah terang yang dibutuhkan oleh dunia. Hal ketiga yang saya ingin jelaskan sebelum kita masuk pada masing-masing metafora adalah tentang identitas. Kalau saudara membaca dengan teliti tadi, maka Tuhan Yesus bukan mengatakan begini, kamu harus menjadi garam dunia, kamu harus menjadi terang dunia. Walaupun kita sering mendengarkan para pengkhotbah dan mungkin kita sendiri juga seringkali mengatakan orang Kristen tuh harus menjadi garam dunia, orang Kristen harus menjadi terang dunia. Tapi kalau saudara baca ayatnya dengan teliti, Tuhan Yesus tidak mengatakan engkau harus menjadi garam dunia. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa? Kamu adalah. Bukan kamu harus menjadi garam dunia, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bahkan Tuhan Yesus tidak mengatakan begini, kamu akan menjadi garam dunia, kamu akan menjadi terang dunia. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan menjadi garam kalau kamu mengasinkan dunia, kamu akan menjadi terang kalau kamu mengalahkan kegelapan. Tidak, menjadi garam, menjadi terang bukan tugas kita. Saya ulang sekali lagi, menjadi garam dunia, menjadi terang dunia bukan tugas kita. Itu tugas Allah. Allah dengan anugerahnya yang besar, dengan pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib, Dia telah menjadikan kita garam. Dia telah menjadikan kita terang. Dia telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan kepada kuasa terang. Dia telah mengubah hidup kita yang dulu tidak punya rasa, tidak punya arti sama sekali, menjadi hidup yang penuh arti. Tugas kita adalah bertingkah laku seperti garam. Garam itu ada untuk mengasinkan yang lain, terang itu ada untuk menerangi yang lain. Tapi bukan menjadi garam, bukan menjadi terang. Saudara adalah garam, saudara adalah terang. Bahkan di dalam teks Yunani, kata yang dipakai, kata kamu atau kalian, itu munculnya 2 kali. Sehingga secara hurufiah bisa diterjemahkan begini, kalian adalah garam dunia. Lalu di ayat 13-nya, kalian adalah terang dunia. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan kalian dan bukan yang lain. Kalian adalah garam dunia, terang dunia. Ini bicara tentang identitas. Karena kita punya identitas di dalam Kristus yang digambarkan seperti garam, seperti terang, maka berperanlah sesuai dengan identitas kita. Banyak orang Kristen yang mengaku identitasnya sebagai anak Allah, tapi tidak mirip sama sekali dengan Bapaknya yang ada di surga. Kalau kita mengaku anak Allah statusnya, maka sifat-sifatnya mirip dong dengan Bapa yang di surga. Tapi berapa banyak tingkah laku kita, sifat kita tidak mirip sama sekali dengan Bapa kita yang di surga. Nah, 3 hal pendahuluan ini penting untuk kita pahami sebelum kita membahas satu persatu. Dan mari sekarang kita akan melihat satu persatu. Dimulai dari metafora garam dunia. Saya akan membacakan kembali ayat yang ke-13.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saraf garam itu fungsinya apa? Banyak sekali tentu saja. Tapi kita tidak boleh menafsirkannya semau kita. Apalagi beberapa orang mencoba menafsirkan garam dunia itu secara anakronistik. Apa itu anakronistik? Saudara tahu ana itu berarti nama orang. Kronis itu berarti sangat serius sekali, sangat fatal. Jadi anakronistik adalah orang yang sangat kondisinya kritis, fatal, luar biasa. Ternyata anakronistik tidak ada hubungannya dengan ana dan tidak ada hubungannya dengan kronis, saudara. Nah, anakronistik, kesalahan yang disebut dengan anakronisme adalah begini. Anakronisme, memahami sesuatu yang kuno dengan kacamata modern. Saya ulang ya, memahami sesuatu yang kuno dengan kacamata modern, itu namanya anakronisme. Contoh misalnya, ada orang yang pernah bertanya kepada saya, kalau Alkitabmu itu firman Allah, kenapa kok tidak terlalu detail dan jelas? Maksudnya apa? Ternyata maksudnya orang ini begini loh, saudara. Kalau memang Alkitab itu firman Allah, memberitahu sekitar jam 1, itu tidak terlalu jelas. Sekitar jam 1, dia mintanya Alkitab itu nulis jam 1 lebih 5, jam 1 kurang 5. Lah kan detail kan? Jam 1 kurang 5 atau lebih 5. Tapi saya jawab kepada dia, kalau Alkitab saya menulis jam 1 lebih 5, saya malah curiga, jangan-jangan ini bukan firman Allah. Karena pada zaman dulu belum ada arloji, ngerti ya? Zaman dulu belum ada jam, semua mengukur waktu berdasarkan bayangan matahari, sehingga tidak mungkin orang bisa tahu ini jam 1 lebih 5 atau kurang 5. Pasti nggak tahu. Itu adalah tuntutan orang modern, anakronistik. Nah, mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena saya pernah mendengarkan ada seorang pendeta bule, saudara, yang dia berkhotbah dari bagian ini, dan dia mengatakan demikian. Kalau saya terjemahkan kurang lebih dia bilang gini, saya sekolah di sekolah Alkitab, sekolah teologi itu 5 tahun, tapi saya tidak pernah tahu apa artinya garam dunia. Setelah saya sekolah kehidupan bersama dengan Allah, baru saya tahu apa artinya garam dunia. Lalu dia cerita perjalanan dia dari satu kota ke kota lain yang lebih kecil. Nah, pada waktu perjalanan itu dia naik sepeda motor dan dia merasa lapar, tapi dia tidak membawa bekal makanan. Satu-satunya yang dia bisa makan adalah buah nanas. Lalu dia mengupas buah itu dan langsung makan. Tapi apa yang terjadi? Mulutnya gatal luar biasa. Lalu dia diberitahu penduduk setempat bahwa sebetulnya kalau mau makan nanas supaya tidak gatal, itu harus setelah dikupas dicuci dengan air garam. Lalu dia beritahu, saat itu Tuhan sendiri mengajar saya hal yang penting. Garam dunia itu artinya, saudara, mengalahkan kegatalan dunia. Saya cuma berpikir-pikir, apakah murid-murid pada waktu itu yang mendengarkan ucapan Yesus, pikirannya itu sampai ke buah nanas, dicuci pakai larutan garam, begitu. Dan ada satu poin lagi yang saya sampai sekarang ingat, saudara. Jadi kalau saudara mau khotbah diingat orang ya, ada 2 cara toh. Khotbah yang bagus sekali orang akan ingat terus, atau ngawur sekali orang akan ingat, saudara. Sampai sekarang ini sudah bertahun-tahun saya masih ingat, saudara. Sudah 10 tahun lebih dan saya masih ingat khotbahnya. Dan dia cerita begini, poin berikutnya, menjadi garam itu apa sih? Lalu dia cerita, menjadi garam itu artinya menghidupkan orang. Wah, saya mulai tertarik. Ayatnya yang mana ya yang mengatakan menjadi garam itu menghidupkan? Lalu dia cerita, saudara tahu kalau di rumah sakit ada orang yang jantungnya berhenti berdetak, maka yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu mengambil sebuah alat yang bentuknya seperti setrika. Apa itu alatnya? Ada dokter di sini. Ya itulah. Ya itulah namanya. Nah, jadi itu alat pacu jantung gitu kan ya. Paling gampangnya alat pacu jantung. Percuma nanti diomong berkali-kali juga saudara nggak bisa hafalin ya kan, saya aja nggak bisa. Nah,
alat pacu jantung, lalu ditaruh di dada, nanti orangnya bisa hidup kembali. Lalu dijelaskan begini, saudara, mengapa alat itu kan listriknya begitu besar, mengapa tidak membunuh orang itu, malah membangkitkan orang itu? Lalu pendetanya cerita, karena di alat itu ada cairan garam. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi satu hal yang saya tahu, cara menafsirkan garam dunia seperti itu pasti ngawur. Kenapa ngawur? Karena para pengikut Tuhan Yesus yang awal, pada waktu mereka mendengar kamu garam dunia, saya yakin tidak ada satupun yang membayangkan alat kedokteran tadi, alat pacu jantung. Saya yakin gak ada satupun yang membayangkan. Ini namanya anakronisme. Lalu bagaimana kita menafsirkan garam dunia ini? Orang kuno memahami garam fungsinya terutama dua. Semuanya berkaitan dengan makanan. Yang pertama, garam itu artinya mengasinkan, memberi rasa pada makanan. Yang kedua, garam itu mengawetkan makanan. Dan saya akan cerita satu persatu ini. Memberi rasa pada makanan. Wah, ini sudah hal yang tidak perlu dijelaskan. Apalagi kalau saudara sudah sering ke dapur, pasti saudara tahu kalau masak itu pasti perlu garam. Saya ingat pada waktu saya sekolah Alkitab, saya itu mendapat bagian secara bergiliran untuk masak. Pada waktu tim saya memasak, selalu kehebohan terjadi. Karena di tim saya tidak ada yang bisa masak sama sekali. Bahkan ketika saya memasak pun, saya sebetulnya tidak tahu nama-nama bumbu dan fungsinya, saya tidak tahu. Yang saya lakukan adalah pokoknya campur-campur, diincipi. Kalau nggak bagus, kuahnya dibuang semua, mulai dari awal begitu kan. Saking parahnya, bener-bener nggak ngerti. Masak soto supaya kuning tuh bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya nyoba-nyoba. Loh, kok nggak kuning ya? Cari yang lain. Coba, nggak kuning ya? Nyoba. Ternyata bisa kuning, berarti ini nih gitu kan. Bener atau enggak sampai sekarang juga enggak jelas, saudara. Pokoknya masak aja gitu kan. Nah, teman saya masak nasi, dia juga enggak pernah masuk dapur dia. Masak nasi terus diomongin orang lain. Kalau masak nasi itu ya kan zaman dulu enggak pakai rice cooker, saudara, pakai gantong yang gede itu loh, gitu kan. Gantang. Kalau bahasa Indonesianya apa itu ya? Gadang. Dandang dah. Dandang, ya dah. Dandang itu bahasa Indonesianya apa, dandang? Loh, padahal terkenal ya, dandang itu ada lagunya. Dandang apa salah. Lah itu kan, tapi saudara karena lagunya terkenal, saudara masih enggak akan cari tahu ya. Nah, dulu masanya pakai dandang yang besar gitu kan, pakai dandang yang besar gitu. Nah, teman saya diomongin, itu harus ditaruh begini kalau sebelum matang, supaya nanti bisa mengembang. Nah, saya dengan teman saya itu saking senengnya, itu saya berapa kali saya tusuk gitu kan, terus ditutup. Wah, ternyata terlalu banyak ditusuk, itu nanti tambah tekanannya ke atas, sampai tutupnya tuh jatuh semua, nasinya itu bongkar semua begini loh. Memasak itu benar-benar menyebalkan sekali. Saya benar-benar kapok masak di S1, tapi ternyata memang Tuhan baik. Waktu S2 di Amerika, saya masak tiap hari untuk 65 orang, saudara. Jadi tiap hari saya masak untuk 65 orang 3 menu, sop, sayur, daging. Orang-orang bilang, hebat ya. Saya bilang yang hebat tuh yang bisa makan. Bukan saya yang bisa masak. Saya tuh heran kenapa saya masak itu selalu habis gitu kan. Ketika ngeliatin orang makan itu saya juga bingung, kenapa mau ya. Saya aja nggak mau, kenapa orang lain bisa mau kan. Itu baru bicara rasa, belum bicara tentang cara pengolahannya ya kan. Saya ngolahnya setengah mati. Istri saya pernah nyoba makan masakan saya kan, itu makan kangkung. Begitu dia makan, gak berhenti-berhenti kangkungnya. Karena waktu saya motong tuh sembarangan, saya taruh di meja gitu kan, saya pakai 2 pisau, masukin langsung. Waktu istri saya makan, kangkungnya tuh ada terus gitu kan. Dia bilang, lupa kok ada terus Pak gitu kan. Masa cuma Tuhan Yesus sih yang bisa roti ada terus, ikan 2 ada terus itu kan, roti ada terus. Ini kan juga bisa ya Putri Handoko, kangkungnya ada terus, dimakan gak habis-habis, nyambung terus begitu kan. Nah, kita kalau masak kita tahu betapa pentingnya garam. Bahkan orang seringkali mengungkapkan sebuah peribahasa atau ungkapan umum lah yang kita terlalu terbiasa, bahkan kita nggak tahu apa artinya. Misalnya,
Kalau orang masak terlalu asin, biasanya orang Jawa itu mengatakan, wah terlalu asin, kamu mau kawin ya? Kasinen, kepengen kawin tak? Coba ya pikirkan, hubungannya apa? Makanannya terlalu asin dengan mau kawin. Ayo coba yang sering ngomong, kasih saya penjelasan. Hubungannya apa? Nggak ada hubungannya sebetulnya. Saya juga heran kenapa kalau orang itu masaknya terlalu asin langsung diduga, wah ini mesti kepengen kawin ini kan. Bukan, itu cuma tanda dia nggak pinter masak. Cuma itu aja, selesai. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan kepengen kawin? Tapi saya mencoba mengira-ngira apa ya hubungannya dengan kepengen kawin. Oh, saya akhirnya menemukan alasannya apa. Orang yang terlalu banyak makan garam itu kan tekanan darahnya naik. Mudah marah deh, tekanan darahnya naik. Nah, orang yang menikah juga sama. Suami lihat istrinya shopping terus itu tekanan darah naik, penghasilan turun gitu saudara. Orang tua ngeliatin anaknya gitu kan, nakal-nakal itu bisa tekanan darahnya naik gitu kan. Nah ini saya karang sendiri, nggak ada hubungannya garam dengan yang begitu-begitu. Tapi kita memang terbiasa mengucapkan gitu, bener ya? Kasinan, kepengen kawin. Tapi kalau ditanya hubungannya apa? Tidak ada hubungannya sama sekali. Garam itu mengasinkan. Nah menariknya adalah di dalam kitab kuno Yahudi, garam itu seringkali dikaitkannya dengan hikmat. Jadi kalau tidak ada hikmat, dunia ini berada di dalam kebodohan. Maka yang dibutuhkan oleh dunia adalah hikmat. Dunia ini berada di dalam situasi yang hambar. Yang dibutuhkan oleh dunia adalah garam. Dan kita adalah garam. Sehingga kita dipanggil untuk menggarami dunia. Tapi bukan cuma kita memberi rasa, tetapi kita juga mengawetkan makanan. Zaman dulu orang harus berpergian jauh begitu, dan satu-satunya cara mereka membawa perbekalannya, makanan kering yang dia bawa supaya bisa dimakan sampai lama adalah dengan diawetkan di dalam garam. Dan saudara tahu ikan asin kan? Ikan asin walaupun lama nggak ada tulisannya kadaluarsanya tanggal berapa. Dan kita lebih hebatnya lagi ya, kita nggak merasa perlu tahu tuh ikan asinnya dibuatnya kapan. Siapa tahu ikan asinnya lebih tua daripada kita. Tapi kita nggak mau tahu karena kita begitu percaya oleh garam gitu kan. Pokoknya kita percaya pada garam. Sudah ditaruh di garam itu pasti bakterinya hilang. Tapi bakteri hilang belum tentu jamurnya hilang kan begitu. Tapi kita benar-benar nggak mau peduli karena semua kalau sudah diawetkan dengan garam itu luar biasa. Bahkan teknologi modern pun sadar bahwa garam adalah salah satu zat yang paling bagus untuk mengawetkan. Nah, kalau Tuhan Yesus menggambarkan kita itu seperti garam dunia, berarti dia memikirkan dunia ini seperti keadaan yang sedang membusuk. Maka perlu diawetkan oleh orang Kristen. Sedang berada dalam situasi yang hambar tanpa hikmat, dan perlu orang-orang Kristen hadir di sana untuk memberikan rasa pada dunia. Tapi apa jadinya kalau orang Kristen tidak menggarami dunia? Yang terjadi adalah sesuatu yang membingungkan bagi telinga modern. Tuhan Yesus berkata begini, jika garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Coba saya tanya ibu-ibu di sini ya, pernah enggak punya garam yang garamnya lalu menjadi tawar, tidak asin lagi? Pernah melihat ada garam yang akhirnya menjadi tawar? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Lalu setelah jadi tawar, dibuang, diinjak-injak orang. Kita bingung, garamnya itu model apa sih sebetulnya? Kok bisa jadi tawar? Kok bisa dibuang dan diinjak orang? Garamnya garam apa? Sebab kan kita biasanya mikir garam itu kan gak bisa diinjak orang, kecuali kalau beberapa orang yang percaya mistis. Jadi garamnya dihancurin, nanti kalau banyak setan lewat, banyak setan mau masuk rumahnya, itu lalu ditaburi garam gitu kan. Setannya akhirnya tidak mau masuk ke rumah. Keliru. Kalau setannya suka garam, tambah tekanan darahnya tinggi dia, tambah marah dan menyerang kita kan gitu. Saya tuh bingung, apa hubungannya garam sama ngusir setan sih saudara? Gak ada hubungannya. Wong garam dengan kepingin kawin aja gak ada hubungannya, apalagi garam dengan setan kan gitu. Kita bingung, garam diinjak-injak orang tuh bagaimana?
Nah, mari kita balik ke budaya kuno. Nah, kalau budaya kuno baru kita paham. Orang zaman dulu kalau membutuhkan garam, dia pergi ke laut. Terutama itu laut mati. Nah, karena laut mati itu kadar garamnya 30%. Jadi 30% itu garam. Saudara tidak bisa renang, tidak akan tenggelam di sana. Karena memang kadar garamnya begitu tinggi. Nah, orang ambil garam itu biasanya bentuknya seperti bebatuan yang sudah bercampur mineral yang lain. Jadi ada berbagai macam mineral bercampur di sana, termasuk mineral yang memberikan rasa asin. Dan ini kita bingung untuk membayangkan karena konsep modern kita. Garam itu selalu murni rasa asinnya, mengandung sodium kloridanya. Jadi murni sodium klorida. Tetapi zaman kuno dulu hampir tidak mungkin saudara bisa mendapatkan yang murni garam. Satu-satunya cara mengambil dari laut, kemudian bercampur dengan mineral yang lain. Tiap kali mau masak dicemplungkan di sana, dimasukkan ke kuahnya. Setelah itu cukup asin, diambil. Nanti masak berikutnya dimasukkan lagi. Nah, yang terjadi begini, di antara campuran-campuran tadi yang sudah mengkristal di dalam batu tadi, ternyata yang memberi rasa asin sodium kloridanya itu paling mudah larut. Maka ketika dipakai berkali-kali tidak menimbulkan rasa asin lagi, sama sekali nggak memberikan rasa asin. Tinggal mineral-mineral yang lain dan bebatuannya itu yang mengkristal. Lalu diambil orang, nggak ada gunanya, dilempar di jalan, diinjak orang. Itu garam kuno. Makanya kita baru paham, oh ternyata bisa garam menjadi tawar. Menariknya, pada waktu Tuhan Yesus itu bicara tentang menjadi tawar, dia memakai kata Yunani yang menarik. Menjadi tawar, tawar itu merupakan satu kata Yunani moraino yang artinya menjadi bodoh. Di dalam perjanjian baru itu muncul misalnya di 1 Korintus 1 misalnya, itu menjadi bodoh bentuknya moraino. Saudara tahu bahasa Inggris bodoh itu ada macam-macam. Ada stupid, ada foolish, ada satunya lagi moron. Nah, itu berkaitan dengan kata ini, moraino. Menjadi bodoh. Jadi Tuhan Yesus bisa saja memakai kata lain yang lebih eksplisit, tetapi dia memakai kata yang artinya menjadi bodoh. Dan kita tahu maksudnya menjadi bodoh. Menjadi bodoh itu artinya begini, garam tapi tidak asin. Garam tidak asin. Coba ya, saudara sekarang pikir, kalau saudara melihat ada benda bentuknya garam, tulisannya garam, rasanya manis, saudara sebut apa? Bentuknya seperti garam biasa, tapi rasanya manis, saudara sebut apa? Wong kita aja yang tidak terlalu pinter masak ya, kadang bedakan garam dengan gula kan gampang sebetulnya. Yang biasa masak mestinya langsung sudah tahu karena gula sama garam itu beda. Tapi yang tidak biasa masak biasanya bedakan dari cara apa? Diambil dirasa dulu. Kalau asin kita langsung tahu, wah ini pasti garam. Berarti garam itu yang dipentingkan bukan bentuknya, yang dipentingkan rasanya. Kalau garam sudah tidak asin, itu namanya bukan garam itu, saudara. Makanya bodoh sekali kalau kita menganggap ini garam tulisannya, tetapi rasanya manis. Pernah nggak saudara usil? Saya lihat beberapa orang tuh pernah usil. Ya termasuk saya maksudnya. Kalau ada di depot, di warung begitu, kan beberapa warung kan ada garam gitu kan, ada merica begitu kan, ada yang lain gula ditaruh di situ. Pernah nggak saudara nyoba balik namanya? Yang garam ditaruh di gula, yang gula ditaruh di garam. Kira-kira pada waktu orangnya ambil, orang langsung tahu nggak kalau salah? Tahu. Setelah dirasa. Kalau lihat mungkin nggak tahu, tapi begitu dia rasa, waduh, ini garam ini asin. Jadi garam itu yang paling penting adalah rasa asinnya. Kalau saudara mendapati misalnya sirup, ini obat rasanya manis. Kan sekarang banyak tuh obat rasanya manis untuk anak kecil. Kira-kira saudara nyebut itu sirup atau obat? Kita sebutnya obat atau sirup?
obat sirup. Pilih salah satu, itu obat atau sirup. Jadi saudara kalau ke apotek, saudara tuh minta gini, obat yang bentuknya sirup atau sirup yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Saya yakin kita pasti akan mengatakan, saya mau beli obat yang bentuknya sirup. Saya belum pernah mendengar ada orang bilang gini, saya mau beli sirup ya, tapi yang bisa menyembuhkan batuk. Nggak ada orang bilang gitu. Karena yang dipentingkan itu obatnya kan begitu, supaya orang lain bisa minum, terutama anak-anak, dibuatlah bentuknya sirup. Tapi yang paling penting khasiat di dalamnya. Nah, garam begitu. Garam itu yang paling penting asinnya. Kalau sampai garam tidak asin, itu berarti bukan garam. Itu merupakan sebuah kebodohan. Kalau kita mengatakan, nih loh garam rasanya manis sekali, itu kebodohan. Sama seperti itu pula yang dimaksud Tuhan Yesus di sini. Kalau orang Kristen sebagai garam dunia, tapi sekelilingnya tidak merasakan rasa asin kita. Orang yang di pekerjaan, orang yang di sekolah kita, orang yang di gereja, orang dimanapun kita berada di sekeliling kita, tidak merasakan rasa asin dari kehidupan kita, maka itu merupakan sebuah kebodohan. Dan kalau kita sudah menjadi tawar, bukan berarti kita tidak berguna saja, tetapi kita akan dilecehkan orang. Tidak berguna, dilempar lalu diinjak-injak orang. Orang akan melecehkan orang Kristen. Orang akan menghina dan merendahkan kita kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak menggarami sekelilingnya. Itu garam dunia. Dan sekarang kita akan pindah metafora yang kedua, yaitu terang dunia. Saya bacakan ayat yang ke-14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kali ini metaforanya berubah menjadi terang dunia. Dan Tuhan menggambarkan kita itu seperti kota yang terletak di atas bukit. Kota. Berarti kalau kita ini satu orang dianggap rumah, maka kumpulan orang Kristen atau kita sebut kekristenan itu digambarkan seperti kota yang terletak di atas bukit. Kalau kota itu terletak di atas bukit malam hari dan orang menyalakan pelita di sana, Tuhan mengatakan tidak mungkin ada orang yang tidak tahu. Kalau kota itu ada di balik bukit, orang tidak tahu. Tapi karena letaknya di atas bukit, maka orang pasti tahu. Kalau saudara tinggal di Malang, saudara bisa melihat kota lain yang lebih tinggi, yaitu Batu. Banyak lampu-lampunya. Kalau saudara tinggal di Surabaya, saudara melihat, kasihan kita ya, nggak ada yang dilihat. Benar-benar nggak ada yang dilihat. Di kota lain, kalau saudara itu berada di kota itu, saudara bisa melihat kota lain yang ada di bukit. Kalau malam hari, waduh, lampunya luar biasa indah. Saya itu paling suka kalau pergi ke Malang lewat tol itu, saudara. Wah, tolnya itu panjang begitu, dan saudara bisa melihat pegunungan yang begitu indah. Saudara bisa melihat pemandangan yang mengagumkan di sana. Nah, kalau kita pernah berada di satu kota yang kalau kita lihat ada kota lain yang lebih tinggi dari kota itu, maka malam hari tidak mungkin kota yang lebih tinggi tidak terlihat. Tuhan Yesus mengatakan kita ini ada di puncak bukit, berarti semua orang mengamati kita, berarti semua orang melihat kita. Dan kalau kita pelita, kita masing-masing rumah punya lampu, maka saya yakin orang akan melihat kita. Kenyataannya, mengapa kadang-kala orang tidak melihat terang di dalam hidup kita? Nah, Tuhan Yesus memberikan jawabannya begini. Ada orang yang mungkin secara bodoh, tidak masuk akal, konyol, menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kita tadi sudah bicara tentang dandang. Sekarang kita bicara tentang gantang. Siapa yang tahu gantang? Gantang. Saya tahu kalau ada cowok penampilannya bagus, nah itu gantang. Itu ganteng ya. Lain. Saudara tahu genteng nggak? Nah, cara memahami gantang itu pakai genteng. Genteng tahu?
Tahu ya, tidak ada hubungannya dengan gantang. Nah, gantang tuh begini loh, alat ukur biji-bijian. Jadi kalau saudara tuh mau beli sesuatu, kadangkala dipakai begini. Mau beli berapa? Mau beli 1 gantang. Nah, 1 gantang itu kurang lebih 8,75 liter volumenya kalau dibandingkan. 8,75 liter. Jadi sekali ambil begitu, langsung itu ukuran untuk biji-bijian. Gantang terbuat dari beberapa bahan. Bisa terbuat dari tembikar. Kalau itu terbuat dari tembikar, maka kalau orang menyalakan pelita, langsung diletakkan di bawah gantang, ditutup gantang, langsung mati karena nggak ada udara. Tapi kadangkala juga gantang terbuat dari anyaman akar, anyaman bambu yang kalau kita sebut dalam bahasa Ibraninya itu besek gitu kan. Nah, kita semua tahu besek kan, orang Jawa. Nah, itu besek itu juga bisa menjadi gantang. Nah, kalau ditutup pakai besek itu berarti sinarnya masih bisa keluar, tapi sangat minimal sekali. Karena jarak antar rajutannya tidak mungkin besar. Kalau besar nanti mengambil biji yang kecil, bijinya bisa keluar. Makanya harus begitu rapat. Nah, kalau begitu rapat, orang menyalakan pelita ditaruh gantang, maka sinarnya tidak akan berpendar kemana-mana. Sinarnya langsung akan mati dan tidak ada orang yang bisa melihat sinarnya. Pertanyaannya begini, ada nggak orang yang menyalakan pelitanya lalu ditaruh di bawah gantang? Kalau ada orang yang baru menyalakan pelita langsung ditutupi gantang, itu namanya orang apa? Susah-susah nyalakan terus ditutupi gantang, itu namanya orang bodoh. Sama seperti tadi garam menjadi tawar, itu menjadi bodoh. Sama juga seperti orang yang menyalakan pelita diletakkan di bawah gantang, ini namanya orang bodoh. Kalau mau meletakkan pelita itu mesti di kaki dian. Jadi yang bentuknya itu modelnya kayak begini-begini. Nah, atau cuma satu, yang penting itu di atas kaki dian, saudara. Jangan ditutupi gantang. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan ini, sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberitahu kita sesuatu yang penting sekali. Kalau sampai orang lain tidak melihat kita, padahal kita ada di atas bukit, padahal kita adalah terang dunia, maka yang terjadi adalah kita telah mematikan pelita itu. Kita telah bertindak dengan bodoh. Kita ini terang dunia kok, saudara. Sehingga orang lain di dalam kegelapan pasti akan melihat kita. Apalagi kalau kita ada di atas puncak bukit, seharusnya orang bisa melihat. Masing-masing rumah menyalakan pelita, maka saya yakin orang lain yang ada di bawah pasti akan melihat ke atas dan menemukan kita sebagai kota yang indah, yang menerangi dunia yang gelap. Kenyataannya kita gagal melakukannya. Saya ingin mengingatkan kita ini adalah terang dunia. Yesus Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Menurut Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, pasal yang ke-9 ayat 5, itu dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Matius mengatakan kita adalah terang dunia. Maka solusinya yang paling sederhana adalah di dalam Efesus 5 yang tadi kita baca sebagai petunjuk hidup baru. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kalau saya mau gambarkan, terang kita itu seperti bulan dan terangnya Tuhan itu seperti matahari. Kita tidak punya terang sendiri, tetapi kita memancarkan, memantulkan terang dari Tuhan. Sinar matahari itu memancarkan sinarnya, lalu kita mencerminkan, merefleksikan, memantulkan, memancarkan terang itu, sehingga orang lain itu bisa dibawa kepada terang. Makanya bagian terakhir tadi mengatakan, kalau kita menjadi terang dunia, orang akan melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatanmu yang baik bukan memuji engkau, tetapi memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak kita ada di surga, tapi bisa terlihat di dunia melalui apa? Perbuatan baik kita. Seringkali kan orang mengatakan, Allah mana, aku mau lihat nih Allah. Kemarin saya bincang-bincang dengan orang bule itu yang di pesawat, dia bilang begini, how can you believe in God? We cannot see Him. How can you believe in Him? Saya dengan mudah saya mengatakan, kamu percaya nggak pada listrik? Percaya. How can you believe?
that electricity exists. You cannot see electricity. Yang kamu bisa lihat apa? Akibat dari listriknya. Ada lampu, ada energi dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah bisa lihat listrik. Saya tanya dia, kamu bisa nggak melihat angin? Nggak bisa. Dia mulai pinter. Nggak bisa. Tapi kamu percaya ada angin nggak? Percaya. Mengapa kamu percaya ada angin? Ya karena ada akibat dari angin itu. Ada daun-daun yang bergoyang dan sebagainya. Saya bilang, iya, you are getting smarter. Saya bilang, kamu orang pintar sebetulnya. Kamu tambah pintar setelah bincang-bincang dengan saya gitu kan. Maksudnya saya mau ngomong kamu nggak seberapa pintar mesti. Tapi sok pinter di awalnya. Tapi saya bersyukur terakhir pembicaraan itu dia respect sekali. Wah, kami memiliki waktu yang begitu luar biasa. Conversation yang menurut saya meaningful. Saya berdoa semoga Tuhan tangkap dia melalui orang lain, saudara. Nah, kita kadangkala kan begitu. Melalui hidup kita seharusnya Bapa yang tidak terlihat itu bisa terlihat. Tapi kita seringkali tidak memperlihatkan Bapa di surga kepada dunia. Karena sifat kita tidak seperti sifat Bapa di surga kok. Sifat kita tidak seperti Kristus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Tidak ada belas kasihan, tidak ada perhatian, tidak ada kesabaran, tidak ada kelemah lembutan di dalam hidup kita. Hidup kita berbeda dengan Kristus. Berkali-kali saya mendengar orang mengatakan atau saya membaca di buku, kalimatnya kurang lebih seperti ini. I love Christ, but I hate Christians. I like Jesus Christ, but I just hate Christians. Karena mereka melihat Kristus Yesus hidupnya begitu indah, tetapi orang-orang Kristen hidupnya begitu berbeda dari kehidupan Kristus Yesus. Ada berapa tokoh penting saudara yang bukan Kristen, yang pada akhirnya mengakui mereka mengagumi Kristus, tetapi mereka tidak bisa melihat Kristus di dalam hidup orang-orang Kristen. Mahatma Gandhi adalah contoh yang paling jelas. Dia bukan pengikut Kristus, tapi dia mengagumi Kristus. Dia tersandung dengan hidup orang-orang Kristen. Nah, saudara, saya menantang saudara dengan firman Tuhan ini. Apakah saudara sudah berperan sesuai dengan identitasmu? Dimanapun engkau berada, engkau adalah garam. Engkau adalah. Kalau sampai ada orang lain yang tidak merasakan rasa asinmu, maka itu karena kebodohan kita sendiri. Kalau sampai ada orang lain di sekelilingmu tidak bisa melihat terang Kristus, maka itu terjadi karena kesalahan kita. Kalau kita memang punya terang, saudara, sebetulnya yang kita lakukan di berdiam diri saja pasti terangnya terlihat kok. Satu-satunya terang tidak terlihat kalau kita secara bodoh, secara konyol menutupi terang itu sendiri. Kalau saudara pikirkan ya, orang ganteng cantik sama orang jelek, itu bedanya jauh, saudara. Kalau orang ganteng jelek ya, itu selalu dalam posisi yang menguntungkan. Saya itu juga kadang-kala memikirkan, kasihan ya orang-orang yang jelek ya. Udah jelek selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kalau orang ganteng itu ya, atau cantik, pakaiannya bagus gitu, jaga penampilan, orang puji, wajahnya ganteng atau cantik, penampilannya oke, sempurna, perfecto ya kan. Kalau sedang lihat ada orang ganteng atau cantik, bajunya biasa-biasa aja, saudara tetap memuji orang itu. Rendah hati banget ya. Udah ganteng, tidak jaga penampilan, lagi hidupnya sederhana. Waduh, ini orangnya rendah hati. Tapi coba lihat orang yang jelek, saudara. Saya itu bisa membayangkan perasaannya. Saya tidak mengatakan merasakan. Kalau merasakan kan saya jelek berarti. Membayangkan orang yang wajahnya jelek itu serba salah. Kalau dia wajahnya jelek ya, pakai penampilan gitu kan, jaga penampilan, orang bilang gini, aduh kalau jelek ya tetap jelek, ngapain pakai penampilan begitu-begitu ya kan. Tapi bayangkan kalau ada orang jelek gak jaga penampilan, saudara ngomong apa? Sudah jelek, gak jaga penampilan lagi. Jadi sebetulnya yang salah itu bukan penampilannya. Yang salah itu memang wajahnya kan begitu. Dengan kata lain begini sebetulnya maksud saya. Orang kalau ganteng, cantik, dia gak perlu nambah apa-apa. Dia sudah pasti kelihatan ganteng, kelihatan cantik. Pernah gak lihat orang kalau gak dandan malah lebih cantik? Pernah ya lihat ya.
Jadi kalau dandan ya cantiknya kurang. Begitu nggak dandan, waduh ini cantiknya baru kelihatan. Ada orang-orang itu kalau dandanannya terlalu menor malah nggak cantik. Kalau dandanannya minimalis kelihatan cantik. Nggak dandan, wah lebih cantik lagi. Apalagi kalau tanya suaminya nggak dandan, paling cantik mesti. Karena nggak menghabiskan uang kan untuk beli kosmetik. Itu orang cantik ya gitu, saudara. Jadi walaupun riasannya minimalis tetap kelihatan cantik. Tapi kalau kita nggak cantik susah. Nggak cantik supaya kelihatan cantik itu perlu usaha. Kalau tadi cantik selalu kelihatan cantik, ganteng selalu kelihatan ganteng, nggak perlu diapa-apain tetap ganteng, tetap cantik. Tapi kalau nggak cantik, nggak ganteng, perlu usaha supaya kelihatan lebih cantik. Bagaimana? Nah, lihatnya jangan terlalu dekat misalnya, ya kan? Tambah lama tambah jauh lo tambah ganteng, lo tambah ganteng, tambah jauh tambah ganteng lah. Itu kan perlu usaha. Atau biasanya perlu dandan kan begitu kan? Yang hidungnya pesek kemudian digaris-garis ya kan, supaya kelihatan hidungnya itu mancung gitu kan. Kalau tetap sudah dirias nggak bisa dikasih keterangan mancung loh gitu kan. Nah, orang yang ganteng, orang yang cantik itu nggak perlu apa-apa sudah pasti kelihatan, nggak perlu apa-apa. Nah kita ini kan garam dunia, terang dunia. Sebetulnya kalau kita tidak bertindak bodoh, kita tidak melakukan apapun, sebetulnya orang lain akan merasakan asin kita, melihat terang kita. Satu-satunya cara orang lain tidak merasakan asin kita, orang lain tidak melihat terang kita adalah kalau kita telah bertindak bodoh. Kita tidak hidup sesuai identitas kita. Kalau kita hidup sesuai identitas kita di dalam Kristus, maka saya yakin orang di sekeliling kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada, saya yakin mereka akan merasakan rasa asin itu. Mereka akan melihat terang Kristus di dalam hidup kita. Sore ini saya menantang saudara, maukah saudara memainkan peranmu seperti identitasmu? Garamilah dunia, terangilah dunia. Dunia sedang hambar, dunia sedang gelap. Mari kita hadir di sana sesuai identitas kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan setiap saudara untuk meresponi firman Tuhan ini. Yang pertama, saya ingin saudara bersyukur untuk identitasmu di dalam Kristus Yesus. Melalui korbannya yang sempurna di atas kayu salib, Dia telah menjadikan kita garam, telah menjadikan kita terang. Mari kita semua bersyukur untuk karya Kristus bagi kita. Dan yang kedua saudara, mari kita mengambil komitmen supaya kita memainkan peranan seperti identitas kita, menggarami dunia, menerangi dunia. Mari masing-masing kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara boleh berdoa dalam hatimu, boleh berdoa dengan bersuara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu dan umat-Mu semua yang mendengar, kami mohon ampun di hadapan Tuhan, karena seringkali kami gagal memainkan peranan kami ya Tuhan. Justru orang lain kadangkala tersinggung melalui perkataan kami, melalui tindakan kami. Kami hidup tidak seperti seharusnya kami hidup. Kami hidup tidak beda dengan orang-orang dunia. Kami hidup tidak lebih baik daripada orang-orang lain yang di luar Kristus. Tuhan ampunilah kami. Kiranya firman-Mu menempelak kami ya Tuhan, menegur kami dengan keras, mengingatkan kami tentang identitas kami. Di dalam Kristus kami sudah mendapatkan segala sesuatu yang baik. Kami telah mendapatkan kepenuhan Kristus di dalam hidup kami, belas kasihan Kristus, kesucian Kristus, kerendah hatian Kristus, kasih Kristus. Semua yang ada pada Kristus telah menjadi bagian kami melalui iman kami kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami seringkali gagal mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang lain tidak bisa melihat Bapa di surga melalui kehidupan kami. Tuhan ampunilah kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami ya Tuhan, untuk senantiasa menggarami dunia dan menerangi dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.